Ibaratnya akal itu kan penunjuk jalan, pengantar kita. Tapi dibawa dia ke ruang rapat, kacau rapat jadinya. Untuk mengantarkan ke dalil, lalu dia dilibatkan menjadi dalil. Akhirnya kacau dalil. Oleh sebab itu disinilah letaknya kekeliruan tawaif Islamiyah yang nisbat kepada Islam, karena mereka mensyaratkan wahyu itu mesti menyesuaikan dengan akal. Dan kalau kita Ahlus Sunnah tidak, akal mesti menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Segala akal yang tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah wajib ditolak. Ahlul ahwa tidak mengatakan semua wahyu yang tak sesuai dengan akal mesti ditakwilkan, dirubah. Sama aja nolak. Atau ditafwid, dikosongkan, tidak punya makna sama sekali, berarti sia-sia. Takwil dengan tafwid ini jinayah. Ini kriminal terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang satu dikosongkan maknanya sehingga Allah bicara tanpa makna. Yang kedua ditukar maknanya. Allah inginkan begini, dalam tafsirnya ada hadis Nabi begini, tapi kita ganti dengan makna yang harus menyesuaikan dengan akal. Maka kebalikannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal mesti mengikut wahyu, menyesuaikan dengan wahyu. Bila akal tak sesuai, akal harus tahu diri. Antum nak ke dokter spesialis, nanya ke tukang taksi, sopir taksi. Karena dia yang tahu, dia yang punya map Google-nya. Di mana dokter spesialis itu? Dia tunjukkan. Lalu sampai ke tempat itu. Apakah dia ikut dengan dokter? Tidak boleh ikut. Setelah dia dokter kasih obat, lalu tengok, mana obatnya Pak? Dia bilang salah nih Pak. Antum ikut dokter apa ikut sopir taksi? Walaupun yang menunjukkan itu, antum tidak sampai ke spesialis kecuali melalui sopir tadi. Demikian juga dengan akal. Akal itu hanya sebagai alat menyampaikan kita ke wahyu. Nah, bertemu dengan wahyu, alat transportasi ini harus tahu diri. Saya hanya sampai sini Pak, tidak bisa saya masuk. Nanti kalau saya masuk kacau masalah. Nah, itu yang terjadi sekarang. Masuk akal ke dalam mengatur wahyu, akhirnya kacau akidah umat Islam.